Makanya Gus Najih, Sultan-sultan itu kan selalu memakai gelar Hamengkubuwono. Itu artinya secara spiritualitas, kitalah yang mewarisi semangat profetik semua nabi. Kitalah yang bisa mengolah, bukan orang Arab. Makanya di Indonesia itu nggak perlu dituruni nabi. Di Nusantara nggak perlu ada nabi, karena orangnya udah bener kok. Kenapa hampir semua nabi itu turunnya di Arab? Juga pada nggak bener. Iya. Iya. Udah ada nabi aja kelakuannya sekarang masih kayak gini. Udah cari makan di sini aja masih kayak gitu. Tapi dulu cari makannya tertib lah, ngajari yang bener-bener. Sekarang kan di jalanan kan gitu. Ya itu ganggu kita lah. Pengen jadi presiden lagi. Nanti dulu Bung. Gilirannya orang Maluku aja belum dapat giliran. Masih Jawa terus. Kamu datang belakangan, nggak pakai antri yang bener dong. Luar biasa sentilan daripada Gus Puat Pleret. Kita tahu bahwa memang 2024 ini adalah Pilpres dan saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Puat Pleret sekalipun dengan sedikit candaan terkait soal bagaimana orang berebut kepemimpinan di Indonesia ini, yang menjadi salah satu penguatannya adalah bahwa seyogianya orang-orang ini harus tahu diri, antri. Apalagi sampai hari ini katanya masih orang Jawa terus yang jadi presiden, yang belum jatahnya misalnya Ambon, Papua, Sulawesi. Nah, tentu pernyataan seperti ini pasti akan membuat kadrun kelonjotan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pasca insiden yang terjadi di pesantren Gus Puat Pleret ternyata menyita perhatian banyak tokoh. Salah satunya adalah jenderal yang merupakan salah satu pimpinan atau Kadensus 88, Pak Martinus ya, Pak Irjen Pol Martinus. Itu berkunjung ke pondok pesantren Gus Puat Pleret dan sampai di sana selain silaturahim juga melakukan perbincangan terkait soal bangsa kita. Tentu pembicaraannya itu bicara soal kebangsaan, bicara soal nasionalisme, bicara soal penguatan demokrasi dan Pancasila dengan nilai-nilai agama yang menjadi pengikat dari seluruh apa yang dibicarakan di tempat Gus Puat Pleret. Nah, bagaimana diskusinya? Coba kita simak secara bersama-sama. Saya kan Nabi sebagai orang Indonesia, panutan saya Bung Karno. Nah, Gus Dur kan melanjutkan dengan yang sekarang diumumkan sebagai apa itu fikih peradaban. Itu kan sebenarnya mau mengekspor gagasan-gagasan beragama ala Nusantara ke seluruh dunia. Karena memang ada keyakinan di leluhur kita bahwa Nusantara itu Hamengkubuwono yang memangku dunia ini, yang apa spiritualisme agama apapun itu akan menjadi tepat ketika kita yang memberikan konsep. Ada satu ilustrasi gini Pak, Abu Yatim Yati itu kan salah satu santrinya dulu yang sekarang mimpin Langitan tuh. Gus siapa itu? Itu kan dulu santrinya Abu Yatim. Terus pamit sama Abu Ya itu. Abu Ya, saya mau ke Arab. Terus ditanya Abu Ya, kamu ke Arab mau ngapain? Cari ilmu. Ilmu itu sekarang nggak di Arab, ilmu di Nusantara. Iya. Lawang sekarang ini orang Islam itu memahami konsep kafir aja nggak paham kan? Makanya NU itu bilang non Muslim itu sudah benar. Kan selama ini karena trauma secara yang panjang gitu ya, itu dikira orang Islam itu menganggap orang Nasrani kafir. Ya enggak, ya ahli kitab no. Orang Sobiin itu sebagai kafir. Ya enggak no. Di dalam Al-Quran itu kan konsep kafir itu siapa tahu? Orang yang mau menang sendiri. Mau orang Islam sekalipun, ya kafir kalau mau menang sendiri. Tidak menjaga apa itu hidup bersama. Nah ini yang lantang kan Gus Dur ya dulu. Makanya salah satu idola saya itu Gus Dur Pak. Selain Bung Karno itu misalnya. Beliau ini juga ini apa? Paham marhain gitu kan. Iya, marhain. Saya di Kulain udah 3 SKS waktu itu. Sampai pagi saya di Kulain. Langsung marhain. Nah itulah Islam Ali Songo itu ya gitu Pak. Marhain tuh
ideologi yang sangat bagus sekali Khas Indonesia di gitu. Indonesia. Makanya anu Gus Najih, Nggih. sultan-sultan itu kan selalu memakai gelar Hamengkubuwono. Hamengkubuwono. Itu artinya secara spiritualitas kitalah yang mewarisi semangat profetik semua nabi. Kitalah yang bisa mengolah, bukan orang Arab. Makanya di Indonesia itu nggak perlu dituruni nabi. Di Nusantara nggak perlu ada nabi karena orangnya udah bener kok. Kenapa hampir semua nabi itu turunnya di Arab? Ya karena pada nggak bener. Loh iya. Loh iya. Jahiliyah. Udah ada nabi aja kelakuannya sekarang masih kayak gini. Udah cari makan di sini aja masih kayak gitu. Loh iya. Lah imigran Yaman ke sini itu kan mencari cincin Sulaiman. Mencari ekonomi. Bahkan terakhir itu si Habib Alwi, putranya Habib Ali itu disurati sama Habib Ali karena ke Indonesia, ke Jawa ya. Ngapain kamu ke Jawa hanya untuk cari makan? Mbok sudah di sini, tempat kita di sini. Ada lah itu anunya, biografinya Habib Ali Al-Habsyi itu. Artinya mereka memang cari makan. Tapi dulu cari makannya tertib lah, ngajari yang benar-benar. Sekarang kan di jalanan kan gitu. Ya itu ganggu kita lah. Pengen jadi presiden lagi. Nanti dulu, Bung. Gilirannya orang Maluku aja belum dapat giliran. Masih Jawa terus. Ya, kamu datang belakangan, nggak pakai antri yang bener dong. Orang Sulawesi, orang Maluku belum ada yang jadi presiden. Apalagi orang Papua. Antri dong. Jadi ampun maaf ini Jenderal. Saya hari-hari ke depan mungkin agak rasis gitu. Karena mereka udah nggak tahu diri. Udah keterlaluan lah. Jadi mereka rasis, aku juga bisa lebih rasis. Siap. Kan tangan dibalas tangan. Nanti dijagain aja sama beliau. Siap. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu cepat-cepat lari ke sini. Siap. Ini udah ada hubungan batin, Pak. Udah ketemu hantu-hantu juga kan. Beliau kan kemarin cerita suka ziarah ke Panembahan Senopati, itu leluhur saya, ke Sultan Agung. Dulu itu saya juga salah paham Pak dengan Panembahan Senopati. Karena saya pikir Panembahan Senopati juga ada kelirunya kan. Saya nggak mau ngakuin beliau sebagai leluhur. Tapi diingatkan oleh Bu Nyai Nur, itu bagaimanapun juga kakekmu loh. Diingatkan sama? Saya Bu Nyai Nur Wati Congol itu perempuan yang di Jawa ini diakui sebagai santo lah, santo di mana Magelang, ya. Gus Dur juga ke situ, Gus Mus ke situ. Siap. Gus, kami Siap. Kami tuh Gus ya. Nggih, terima kasih. Ini sudah membuka pintu buat kami. Siap, Jenderal. Mudah-mudahan kita terus bisa membangun komunikasi, Gus. Siap. Nggih. Saya akan datang lagi. Siap, Jenderal. Dan jangan kapok menerima kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Siap, Jenderal. Ya. Nggih. Saya itu dalam benak saya, dalam alam bawah sadar saya sebagai orang Jawa gitu ya. Itu punya tempat khusus ya dengan saudara-saudara kita yang pokoknya Maluku ke sana lah. Sampai Papua itu saya ada tempat yang khusus gitu. Terima kasih, Gus. Ya, jadi saya itu sampai tidak berani menyalahkan ya karena sejarah ya, karena orang Jawa itu kan ya ampun maaf ya, kita orang Jawa banyak kurang ajar kan. Jadi merasa hutang gitu loh. Makanya Pak Martinus dari Maluku jadi Kadensis itu saya bangga banget. Dan udah selesai kan teroris di zaman Pak Martinus ini. Baru 2 tahun kan? Udah berapa teroris? 3 tahun ya Pak ya. Iya. Jadi saya gembira sekali Pak Martinus sama rombongan ke sini. Dan saya juga minta maaf udah bikin repot lah. Enggak, Gus. Kami yang harus repot kalau ada masyarakat atau apalagi ketokohan Gus ini kan yang kami butuh untuk menguatkan. Iya, siap Jenderal. Untuk Indonesia apapun kita lakukan. Dan kalau ada salah macam-macam yang salahkan anak buahnya. Oke, saya kira jelas ya. Apa yang disampaikan oleh Gus Puat Pleret dan Pak Irjen Pol Martinus di dalam perbincangan itu betul-betul semua yang dibicarakan adalah daging, bagaimana membangun semangat kebangsaan kita,
bahwa Nusantara ini adalah milik kita semua yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan demi untuk keberlangsungan anak cucu kita ke depan. Bahwa kemudian ada orang yang tersinggung di luar sana, ya saya kira sah-sah saja, terutama mereka yang punya kepentingan yang besar terhadap kekuasaan. Dan itu juga sebenarnya hukum alam. Hukum alam yang seperti itu yang kita semua ini tidak perlu risau, tetapi harus memberikan penguatan terus, terutama terhadap generasi kita, memahamkan mereka nilai-nilai sejarah yang memang selama ini hampir pudar atau bahkan hilang di kepala anak-anak milenial hari ini. Oleh karena itu, dengan adanya perbincangan-perbincangan seperti ini, saya kira ini penting kita kita publikasikan, dibagikan. Untuk apa? Demi untuk bagaimana seluruh anak bangsa memiliki kesepahaman yang sama soal NKRI, soal Nusantara, termasuk soal Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Nahdiyah. Kenapa selalu masuknya di situ? Karena satu-satunya organisasi selain Muhammadiyah dan beberapa ormas Islam yang lain yang pro terhadap NKRI adalah NU yang selalu terdepan. Dan itu sudah terbukti di dalam sejarah mulai berdirinya bangsa ini sampai hari ini, yang jor-joran pasang badan untuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah NU. Karena itulah tidak heran kalau ulama-ulama NU, kiai-kiai NU seringkali didegradasi oleh mereka yang punya kepentingan untuk menguasai negara ini. Sekali lagi, tugas kita semua adalah menjaga bangsa ini, menjaga Nusantara ini dari para pencoleng-pencoleng agama yang selalu mengatasnamakan agama, tetapi sesungguhnya iming-iming di belakangnya adalah kekuasaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.